Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan proses perekaman video pembelajaran dalam rangka unjuk kinerja atau UKIN PPG tahun 2020 angkatan pertama Universitas PGRI Semarang. Sebelum melakukan proses perekaman, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fitri Nugroho Suryadi, asal dari Kebumen, asal sekolah dari SMK Maarif 1 Kebumen. Hari ini saya akan melakukan proses perekaman dengan materi unsur intrinsik cerpen kelas 11. Kelas yang saya gunakan adalah kelas 11 Multimedia A SMK Maarif 1 Kebumen yang dilakukan secara daring menggunakan platform Microsoft Office 365. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar tatap maya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020. Alhamdulillah di masa pandemi seperti ini kita masih dapat berkumpul, dapat melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mulai proses pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas dipimpin untuk berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sebuah teks yang mungkin kalian semua suka dengan teks itu, ya, karena teks ini teks yang bersifat fiksi, yaitu tentang cerpen. Ada yang sudah pernah baca cerpen? Sudah. Biasanya baca cerpennya di mana, Mas, Mbak? Di rumah. Di rumah. Di perpus? Kadang, cerpen apa saja yang sudah kalian pernah baca? Ayo, masih ingat nggak apa yang pernah kalian baca cerpennya? Ikut. Ayo Mas, Mbak, masa lupa? Apa Mbak? Gimana hilang? Terus? Orang miskin yang bahagia. Oke. Kira-kira dari yang kamu baca cerpen itu, apa yang kamu dapatkan, Mas, Mbak? Pasti ada yang apa yang pernah kamu dapatkan dari membaca cerpen itu? Kesenangan, pelajaran hidup. Yang poin kedua itu yang menarik, bahwa cerpen itu ternyata bisa membawa pembelajaran hidup bagi pembacanya. Ya. Jadi kita jadi tahu ya, Mbak, tentang permasalahan, tentang yang lain.
Hari ini kita akan bahas itu semua agar jauh lebih menarik lagi, agar kalian jauh lebih paham. Saya akan share screen dulu. Sudah muncul? PowerPoint-nya sudah muncul? Belum. Nah, sekarang sudah ya? Ya, sudah. Oke. Sip. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu tentang unsur intrinsik cerpen. Dari sini paling tidak nanti harapannya setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian bisa menganalisis cerpen, menyusun kembali, mempresentasikan dan menanggapi hasil presentasi. Itu yang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ada yang bisa tolong membacakan yang poin ini? Latar waktu tentang sore Ya. dua, latar tempat masuk ke kamar mandi pegawai, latar suasana ketika kedai kopi yang bekerja terpadu rapat. Betul sekali. Jadi dari cuplikan cerpen karya Norman Erickson Pasaribu ini, yang warna merah tadi termasuk latar apa, Mas? Menjelang sore. Menjelang sore itu termasuk latar apa? Latar waktu. Latar waktu. Oke. Terus yang warna biru, ketika kedai kopi tempat ia bekerja tak terlalu ramai. Itu termasuk latar? Latar suasana. Latar suasana, betul. Terus yang warna kuning atau oranye, ia masuk ke kamar mandi pegawai. Itu termasuk latar? Latar tempat. Latar tempat. Nah, dari sinilah kita bisa tahu apa itu latar. Tadi kamu sudah menjelaskan tentang latar. Jenis latar, iya. Latar sendiri apa, Mas? Ayo. Latar apa? Latar apa, Mas? Latar yaitu dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Betul, pintar sekali. Latar yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tadi ada betul 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Terima kasih, Mas. Lanjut. Kita berbicara tentang alur. Alur itu apa, Mbak Mas? Ada yang bisa menyampaikan nggak alur itu apa? Alur yaitu jalannya cerita. Yang kamu tahu alur dibagi menjadi berapa? 3. 3, yaitu Alur maju, mundur, dan maju mundur. Kalau yang kamu sudah baca cerpen ini, cerpennya judul ceritanya karya Norman Erickson Pasaribu, itu alurnya apa, Mbak? Alur maju mundur. Nah, alur maju mundur. Nah, bisa dilihat di sini ada yang berwarna merah. Ia mencoba menelusuri masa kecil. Berarti di situ ada flashback. Itu berarti terdapat alur mundur ya. Betul. Ternyata kalian sudah mencermati semua di setiap bagiannya. Lanjut. Tokoh. Tentang tokoh. Tokoh itu apa, Mas, Mbak? Yang tahu? Pelaku dalam cerita. Yang kamu tahu, tokoh itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Apa? Tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama dan tokoh sampingan. Kamu bisa lihat nggak itu yang berwarna merah, Mas?
Ya, bisa. Ya. Terus ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna ungu. Kalau yang berwarna merah itu termasuk tokoh apa itu? Tokoh utama. Tokoh utama. Terus kalau tokoh sampingannya apa? Siapa? Anton? Halo? Hidupkan dulu Mas, Iya, mic-nya, Pak. Mas. Ya. Sedangkan laki gemuk itu masuk yang mana? Tokoh sampingan. Tokoh sampingan. Jadi yang warna merah itu, tokoh Iya, aku dan si gadis gemuk itu tokoh yang sama ya dalam cerita? Iya. Iya. Terus laki-laki gemuk itu siapa, Mas? Gemuk suami. Suaminya dari tokoh aku. Betul. Tokoh aku. Oke. Ya, terima kasih Mas. Lanjut ke slide berikutnya. Sudut pandang. Ya. Tahu sudut pandang itu apa? Ya, saya. Ya, Mas. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Yang kamu tahu, sudut pandang ada berapa? Sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Betul. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau cerpen ini yang kamu amati, yang kamu baca, yang sudah kamu lakukan analisis, kira-kira cerpen ini menggunakan sudut pandang orang berapa, Mas? Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Tuh, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Pelaku utama, aku merupakan tokoh utama. Betul. Berarti sudut pandang orang Pertama, betul sekali. Jadi di dalam cerpen itu hanya ada satu sudut pandangnya. Jadi di sini lebih dominannya pada aku, gitu. Jadi sudut pandang orang pertama. Lanjut. Amanat. Nah, sampai dengan amanat. Amanat itu apa, Mas, Mbak? Yang tahu nggak? Ya, Mbak. Amanat yaitu pesan ajaran yang terdapat di dalam cerpen baik setiap Oke. Pesan adalah amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Bisa dibaca nggak slide yang sudah saya tampilkan, Mbak, ini, Mbak? Slide-nya bisa dibaca nggak? bisa. Ya, coba dibaca, Mbak. Ia hendak menyemangati si lelaki gemuk untuk menyelesaikan cerita itu. Ceritanya, dengan harapan lelaki itu tahu dia tak pernah sendirian, dan agar pada akhirnya segala hal menjadi jernih. Dan gadis itu tahu cerita macam apa yang didiaminya dan alasan ia dituliskan. Betul, terima kasih. Terakhir, untuk Leo dan Dias yang akan berulang tahun. Ini menunjukkan ternyata amanatnya tersurat ya. Tersurat. Jadi, yang kamu pahami dari teks ini, dari cerpen ini, amanat dari cerpen ini apa, Mbak? Halo? Amanat ini adalah sebuah keluarga di mana menggambarkan perjuangan seorang istri yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Di sisi lain, suaminya yang mencintainya tetap memiliki pekerjaan. Nah, terima kasih. Jadi, perjuangan seorang istri
untuk menjadi tulang punggung keluarga. Karena memang sang suaminya tidak bekerja. Itu luar biasa beban berat yang ditanggung oleh tokoh aku. Ataupun di sisi lain ada yang disebut juga wanita gendut, ataupun satu lagi yang disebut dengan Ia. Jadi tokoh di situ, tokoh utamanya luar biasa perjuangannya. Nah, sudah sampai amanat, sudah kita bahas, sudah kita sedikit tahu bagian-bagian dari cerpen. Cerpen itu sendiri apa, Mas Mbak? Cerita pendek. Cerita pendek. Oke. Tahu? Ada yang tahu nggak ciri-ciri cerpen itu apa aja? Halo Pak. Ya, silakan Mbak. Bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Ya. Kedua, terdiri kurang dari 10.000 kata. Terus. Tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau intinya saja. Ya. Terus? 5. Harus dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya saja. Ya. 6. Tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. 7. Cerita yang disampaikan mempunyai kesan mendalam dan mampu meninggalkan efek pada perasaan pembaca. Ya. 8. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. 9. 9. Beralur tunggal. Ada lagi? Sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Sudah? Ya, terima kasih, lengkap banget. Jadi gini, ternyata cerpen itu ada yang mengatakan salah satu cirinya habis dibaca sekali duduk, ya, karena hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Terus kurang dari 10.000 kata. Konfliknya sederhana, menceritakan sederhana dari tokoh-tokohnya sederhana, karena memang berbeda dengan novel yang jauh lebih panjang ceritanya. Itu terlepas tadi amanatnya. Nah, tadi yang kita pelajari yaitu tentang unsur intrinsik. Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi ada screen dulu. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya bagikan juga link untuk mengerjakan di Microsoft Teams 365. Nanti bisa dikerjakan setelah ini. Nah, selanjutnya adalah setelah kalian menganalisis unsur intrinsik cerpen ceritanya, yang berjudul ceritanya, coba sekarang kalian membuat sinopsisnya. Sinopsis dari cerpen yang sudah saya bagikan tadi. Itu ya? Ya, Pak. Siap? Kalau sudah, silakan. Kalau sudah siap, silakan kalian mulai mengerjakan membuat sinopsisnya. Nanti beberapa kelompok itu mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan, saya tunggu.
Silakan berdiskusi, boleh sama kelompok. Selesai? Nanti Pak. Oke. Didiskusikan buat sinopsis yang lengkap agar nanti saat presentasi bisa ditampilkan yang terbaik. Semangat ya, semangat tetap. Oke, sip. Itu sudah selesai? Ya, Oke, kalau sudah, silakan ada yang mau mempresentasikan hasilnya, perwakilan. Ya, siapa Mas, Mbak, yang mau mewakili? Dulu mic-nya, terus jangan terlalu dekat. Ya. Sinopsis cerpen. Perjuangan seorang wanita yang diharuskan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia bekerja di sebuah restoran sebagai juru masak. Sore itu dia merasa lelah setelah seharian bekerja. Banyak sekali harus ditanggung oleh ini. Sampai dia mengkaitkan masalah dia yang hadapi dengan beberapa kejadian di masa kecilnya. Sebelum bulan dia sempat bercerita teman kerjanya yang bernama Anton. Saat itu dia merasa putus asa dan keadaan yang sedang dihadapinya. Sebagai tulang punggung keluarga, dia merasa sangat lelaki gendut yang merupakan suaminya tidak bekerja. Dia berharap suaminya bisa segera bekerja agar cerita penderitaannya bisa segera selesai. Apalagi sebentar lagi kedua anaknya yang bernama Leo dan dia akan berulang tahun. Terima kasih Mas, Mbak yang sudah presentasi. Ada yang mau menanggapi, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Menurut saya sinopsis yang dibacakannya sudah bagus karena sudah sesuai dengan alur cerita yang ada. Sudah bagus, sesuai dengan alur cerita yang ada, betul. Ada tanggapan yang lain? Ya Mbak, yang agak keras mic-nya didekatkan Mbak. Kurang dekat Mbak mic-nya. Belum kedengeran. Halo Mbak, belum kedengeran Mbak. Yuk. Mana ini yang mau menanggapi? Menurut saya, Ya. ada bagian yang kurang dari sinopsis tersebut. Belum diceritakan tokoh wanita gendut. Oh iya, ternyata tokoh wanita gendut belum diceritakan dalam sinopsis tadi. Gini, saya luruskan. Yang satu menyatakan bahwa sudah lengkap, tapi yang satu lagi ini ada sanggahan dari teman kalian bahwa ada salah satu tokoh yang belum diceritakan, yaitu tentang wanita gendut. Nah, wanita gendut itu tadi sudah dianalisis kita bersama-sama bahwa wanita gendut, tokoh aku dan tokoh ia itu adalah orang yang sama. Jadi tokoh aku, tokoh wanita gendut dan tokoh ia itu adalah satu tokoh yang sama dan itu orang yang sama, itu seorang istri.
Nah, beda lagi nanti dengan yang disebut dengan laki-laki gendut itu memang beda. Itu adalah suaminya. Jadi untuk tanggapan tadi ternyata teliti, kamu teliti Mbak. Ada yang belum disebutkan yaitu tentang tokoh wanita gendut, biarpun ternyata tokoh wanita gendut dan tokoh dia dan aku itu adalah orang yang sama. Terima kasih tanggapannya, luar biasa. Keren. Nah, sebelum nanti saya akhiri proses pembelajaran ini, saya share screen lagi sebentar. Nah, nanti ini yang tadi kita bahas. Saya menegaskan ulang bahwa unsur intrinsik adalah unsur membangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Nah, monggo silakan Mbak, Mas, sekarang kalian bisa masuk ke Google, ke channel kelas kalian untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini. Sudah saya share di kelas kalian, gitu ya. Saya tunggu sekarang juga, nanti di akhir pembelajaran kita bisa sama-sama lihat nilai kalian. Kira-kira enggak bahwa kalian itu memang sudah mampu, sudah menguasai materi yang sudah diberikan. Oke. Oke, saya tunggu, silakan langsung. Sudah dikerjakan? Panas suaranya. Ada, Pak. Hah, belum? Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Oh, ada yang belum. Silakan, saya tunggu dulu. Ada yang belum. Ya, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, saya download dulu hasilnya dari Microsoft Teams. Nanti saya share. Bisa dilihat hasil penilaiannya? Bisa. Alhamdulillah, luar biasa nilainya, rata-ratanya 88,06. Luar biasa Mbak, Mas. Tadi benar-benar sudah menguasai materi ini. Bahkan ada yang berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 anak yang sudah mendapatkan nilai 100 sempurna. Tadi semuanya nilai di atas KKM, bahkan ada 4 anak yang nilainya 100. Berarti kalian sudah menguasai dan sudah berkompeten dalam materi
pembelajaran unsur intensif ini. Halo. Ya, baik. Pembelajaran hari ini kita sudah sampai pada tahap evaluasi. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri cerpen, betul. Ya. Sudut pandang, oke. Coba Mas Mbak, sebelum saya akhiri, coba agak dipasin kameranya biar saya bisa lihat wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Ya, dipasin ke wajah kalian coba. Nah, baik, pembelajaran hari ini kita akhiri dulu, dan minggu depan pembelajarannya kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam cerita pendek atau cerpen. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, salah satu pimpin doa, silakan Mas. Mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah hasil yang kita dapat juga memuaskan. Semangat semuanya, terima kasih. Di masa pandemi seperti ini kalian tetap semangat, tetap luar biasa. Jadilah anak-anak Indonesia yang luar biasa dan membanggakan. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.